Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kiai Menjawab, ruang dialog Islaman yang menghadirkan para kiai dan tokoh ulama untuk membahas persoalan-persoalan umat. Jangan lupa like and subscribe ya. Nah, warga Muslim Mahdiin dan semuanya, hari ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh ulama yang notabene ada di Kabupaten Lebak. Hari ini kita akan berbincang dengan Kiai Haji Asep Saifullah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini jauh-jauh datang dari Lebak ke Serang ya Kiai ya, untuk menghadiri undangan dari kita kan Kiai ya. Ini alhamdulillah terima kasih banyak Kiai sudah hadir Sama-sama. di podcast Kiai Menjawab ini, dimana juga ini juga podcastnya PWNU yang diinisiasi oleh LTN NU Provinsi Banten Kiai. Nah Kiai, hari ini ada kesibukan apa sebelum kesini nih Kiai? Biasa namanya juga di pondok. Tetap ngaji lah Kiai lah. Nah selain itu Pak Kiai juga ini ketua PCNU Kabupaten Lebak ya, Ya. 2024 kalau tidak salah di bulan Ya. Juli lah Kiai, terpilih 2024 sampai 2029. Nah ini kegiatan-kegiatannya ada apa aja sih Kiai di PCNU Kabupaten Lebak nih Kiai? Kalau PCNU yang rutin itu pengajian setiap Jumat sore. Jumat sore. Ini juga sama live di TikTok, kemudian Zoom. Selain memang kita targetannya ya pengurus bisa hadir minimal seminggu sekali. Bisa kumpul menjalin silaturahmi lagi ya. Karena bukan hanya fokus pengajiannya, kita silaturahimnya, kita bincang-bincangnya. Jadi ada ilmu dan juga pahala lah di situ ya. Nah biasanya kalau pengajiannya kajiannya apa tuh ya? Jumat pertama kita Adabul Alim wal Muta'alim. Jumat kedua Syarah Tijan Darori. Jumat ketiga Kitab Tanwirul Qulub. Kemudian Jumat keempat Kitab Ilmu Falak. Ada ilmu falak juga kayak belajar. Itu Jumat keempat. Berarti ini mondok lagi kita ya, gitu ya. Ya pengurus PCN dulu Pak, mondok lagi lah, tidak aja kalaupun tidak formal ya. Hanya durasinya memang sebentar, hanya 1 jam saja. Yang lainnya silaturahmi ngobrol biasa kan, tukar pikiran kayak. Nah selain itu juga Pak Kiai juga ini salah satu pendiri di Pondok Pesantren Latahzan ya. Nah itu dari mulai tahun berapa Kiai? Pondok Pesantren Latahzan itu didirikan tahun 2014. Kalau miladnya itu setiap tanggal 22 Juni. 22 Juni. Bentar lagi berarti Kiai. Bentar lagi. Karena dulu awal diisi pondok 2014 pada tanggal 22 Juni. Sehingga dijadikan hari milad. Berarti itu mulai beroperasi? Ya. Oh, berarti kalau pembuatan dan inisiasi udah lama banget Pak gitu ya? Oktober 2013. Oh, 2013. Itu peletakan batu pertama. Sudah jadi langsung ada santri Iya. baru udah kalau 22 Juni itulah. Kita sebentar lagi nih, semoga tujuan-tujuannya tercapai lagi. Amin. 2014 sekarang 2026 hampir 12 tahun. Sudah masuk ke 12 tahun. Sudah mulai dewasa lagi ya untuk kalau 12 tahun. Kalau 12 tahun. Jadi santri sudah mulai banyak ya. Alhamdulillah. Di atas 200. Alhamdulillah. Tapi itu masih kan biasanya kalau ada juga pondok pesantren yang memang pengajian antara ikhwan dan akhwat jadi pisah, kalau di Kiai digabung atau dipisah Kiai? Sementara digabung ya. Soalnya saya juga dulu mondok masih digabung Kiai. Kalau sekarang katanya sudah dipisah karena sudah lah aturannya berbeda. Karena keadaan masih digabung. Kenapa? Yang penting kan ada batasan-batasan Kiai ya. Nah ini juga Latahzan. Kalau dari nama menarik juga sih Kiai. Kenapa namanya Latahzan? Ini terinspirasi dengan Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 40. La tahzan innallaha ma'ana. Ini kan simbol perjuangan menuju kemenangan yang hakiki. Itulah hijrah. Iya, karena Latahzan pondoknya. Jangan lupa. Janganlah bersedih. Supaya bahagia saja. Innallaha ma'ana. Betul sekali. Nah Kiai, ini sebetulnya ada hal-hal yang ingin
ditanyakan kayak ini terkait tahun Hijriah sebetulnya. Kayak ini kan kita sudah menghadapi masih di bulan Dzulhijjah lah, kemarin sudah banyak saudara-saudara kita yang melaksanakan dan menunaikan ibadah haji, sekarang sudah mulai pada pulang lagi tuh Kiai. Nah ini kan berarti sudah hampir habis bulan-bulan yang ada dalam bulan Hijriah dan akan memasuki bulan yang baru, yaitu kan tahun baru Islam adalah bulan Muharram. Nah pengertian dari tahun Hijriah sendiri itu apa sih Kiai di dalam Islam itu mana? Kalau kita cermati bahwa pergantian tahun ini sebetulnya bukan hanya pergantian angka ya. Dari 47 ke Sekarang 48. kita sudah 1447, berarti kan Muharram besok 1448. Sebetulnya bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita itu bisa hijrah dari keadaan yang kurang baik atau keadaan tidak baik menuju keadaan yang baik atau lebih baik. Karena sebetulnya ini esensi hijrah itu. Kalau kita cermati misalkan ada keterangan yang menyebutkan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah itu orang yang manahallahu anhu. Orang yang hijrah, orang yang pindah dari apa yang dilarang oleh agama, oleh Allah. Kalau hari ini kita masih senang maksiat, bagaimana supaya kita bisa hijrah dari keadaan senang maksiat menuju benci maksiat? Nah itu kan Ini berarti memang ada berat. iya, emang berat Kiai hijrah Ya. itu. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakukan secara apa Kiai, yang gampangnya saja kalau menurut Kiai seperti apa gitu agar kita bisa setidaknya kan hijrah. Ya. Kiat-kiatnya apa sih Kiai, sedikitnya biar pesan-pesan sedikit buat kita bisa hijrah lagi ya gitu. Kalau kita melihat dari asal kita tidak ada, lalu sekarang kita ada, berarti ini kan ada perpindahan dari tidak ada menjadi ada. Berarti kan ada mujid, ada muhdits, ada mukhassis, ada yang mengadakan. Yang mengadakan kita adalah Allah. Kalau hati kita fokus pada Allah, kita bisa begini juga oleh Allah, tentu ini akan mendorong hati kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada dorongan dalam hati bahwa kita ini tidak pantas kalau terus berada pada hal-hal yang tidak baik. Betul. Tapi bagaimana kita berangkat, berusaha untuk keluar dari tidak baik menjadi baik. Apalagi ketika melihat ayat wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang dalam diri manusia itu ada dua potensi. Ada potensi fujur, jahat, kemudian ada potensi takwa, kebaikan. Bahkan di ayat ini bukan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, tapi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi potensi fujur dulu baru potensi takwa. Ini menurut salah satu ahli tafsir, kenapa ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha? Karena memang kita manusia lebih mudah mengenal kejahatan daripada kebaikan. Tanpa ada sekolahnya kejahatan, manusia banyak yang berbuat jahat. Tidak ada kan sekolah korupsi, Iya, sekolah prostitusi, tidak ada yang mengajarkan itu Kiai. Tapi yang korupsi banyak, yang prostitusi juga banyak. Paling tidak ini bisa mengerem kita bahwa oh ternyata manusia itu ada kalanya berbuat baik, ada kalanya berbuat jahat. Nah ketika ada dorongan dalam diri kita untuk melakukan kejahatan, maka disitulah ada rem. Ada rem. Kalau tidak ada rem ya akan bablas gitu. Berarti cara untuk mengetahuinya berarti kan ada fujuroha wa taqwaha. Ada fujuroha dulu tuh Kiai. Untuk mengetahui itu berarti kita juga harus bisa muhasabah diri kita atau introspeksi. Harus tahu bahwa fujurohanya kita sampai segimana dan baru bisa ke takwa itu. Kalau dalam Islam itu kita dianjurkan untuk muhasabah dan juga introspeksi, betul ya Kiai? Iya. Itu tuh dalam Islam
seharusnya muhasabahnya sangat seperti apa? penting. Oke. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kita dievaluasi Allah di akhirat, ada baiknya kita mengevaluasi diri kita sendiri. Karena dengan mengevaluasi kita akan tahu sampai saat ini apa yang sudah kita perbuat. Sampai saat ini pula apa yang sudah bisa kita tebar manfaat kepada sesama. Nanti dari hasil evaluasi kita akan tahu. Sama halnya dengan pedagang. Kalau pedagang itu tidak rajin evaluasi, pada saat dia rugi ya pasti rugi selamanya kalau tidak ada evaluasi. Iya. Tapi kalau ada evaluasi, oh saya bulan ini rugi, apa faktor penyebabnya? Nah, ketika sudah diketahui faktor penyebabnya, segera faktor penyebabnya dieksekusi, ditiadakan, Berpisah hijrah. dihapuskan, supaya tidak tenggelam selamanya dalam kerugian. Betul. Berarti Nah, begitu pula dalam kehidupan. sangat penting banget. Berarti Al-Misam juga memang dianjurkan Kiai untuk muhasabah Ya. itu ya. Ya. Hanya memang kita bukan dianjurkan fokus pada akhir tahun atau awal tahun Hijriah Betul. selamanya. Karena termasuk kita diperintah bertakwa itu bukan hanya sedang ada di tempat tertentu atau pada waktu tertentu. Ini kita diingatkan dengan hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti dimanapun kita berada, termasuk kapanpun, kita terus diperintah untuk bertakwa, karena harus selamanya bertakwa. Kemudian ketika kita melakukan kejelekan, karena tadi yang namanya manusia ada potensi fujur tadi, Jujur. ya, maka harus sesegera mungkin untuk kita iringi dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi iringi kejelekan dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus kejelekan. Nah, Kemudian juga dengan sesama kita harus wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan sesama tentu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. akhlak yang baik. Berarti ada ya tadi kalau kita berteman dengan orang baik maka terbawa dengan baik ya. Kan juga begini Kiai, ketika bermuhasabah kita sudah tahu fujur kita ya kayaknya sudah susah gitu Kiai untuk di introspeksi dan juga dirubah. Itu tuh kadang juga sifat manusiawi itu sendiri kan Kiai. Tapi kan kalau menurut Allah pasti bisa Ya, Kiai. Artinya sejelek apapun apa yang kita lakukan, kalau masih punya takwa dan juga ibadah itu kan masih bisa dihijrah itu. Nah, itu tuh kadang Kiai ada kalanya kita berpikir, kayaknya udah nggak bisa nih. Kalau menurut Kiai seperti apa tuh Kiai? Agar kita, saya bisa gitu loh Kiai. tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah itu kan Maha Ghafur. Betul. Allah itu Maha Pengampun. Sepanjang kita mau berubah, karena kita sudah menyadari bahwa kita saat ini banyak melakukan dosa, ya segera kita bertobat. Karena Allah selalu membuka pintu tobat untuk kita. Untuk menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, oke, itu sebuah keharusan. Betul. Tapi bukan berarti menyesali yang kebablasan yang pada akhirnya kita putus asa. Kalau pakai bahasa Sunda mah kagok aing geus loba maksiat. Etak Si ya. bodoh pokoknya nama aing mah. Kagok. Biasanya kan gitu Kiai. Makanya itu kan ada orang yang iseng. Sugan teh cenah engke dimbalangkeun ku malaikat. Kalewatan cenah ka ditinggal surga. Tahu orang stres. Ya, artinya kita menyesali perbuatan jelek itu sebuah keharusan, tapi jangan kebablasan yang sampai kita putus asa. Karena terus harus dibangun harapan bahwa Allah itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ketika kita banyak dosa lalu kita bertobat, Allah Maha Pengampun. Walaupun sampai akhir hayat sebiji jarak pun kan begitu Kiai masih diterima. Sepanjang nyawa kita belum digorgoroh. Nah, di sini ya. Di tenggorokan. Itu masih diterima. Masih diterima tobat kita. Subhanallah, memang Tuhan kita maha. Maka beruntunglah kita, Allah jadikan orang Islam.